Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya Abraham. Saya ada di suatu tempat yang saat ini begitu indah, begitu luar biasa sekali, yang sangat memberkati kita semua yang saat ini ada berada di sini juga. Dan saya berharap semuanya yang ada dimanapun saat ini berada mengikuti live ini bisa ikut menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian yang menyatakan kebesaran namanya. Katakan dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah, yeah, yeah. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Mari semuanya saya undang untuk menyembah Dia bersama-sama. Oh yeah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah,
Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan, kembali kita berjumpa saat ini dalam program Suara Kebenaran yang ingin membuat Bapak Ibu Saudara kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan dan bahkan menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, sehingga setiap kami sama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita semua sore hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pada kesempatan ini di tempat yang indah ini, saya boleh menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari di mana kita masih dalam suasana kematian Tuhan Yesus, suasana Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita ingat satu pujian atau satu lagu yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok buat setiap orang yang percaya, yang berharap kuat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingat sebuah peristiwa yang terjadi baru-baru ini, yaitu ada sebuah bom yang meledak di gereja katedral yang ada di Makassar dan menimbulkan
beberapa korban luka dan ada nyawa juga yang melayang dari seorang yang melakukan bom bunuh diri. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apakah kita akan mengakhiri hidup secara sia-sia atau kita mempergunakan kesempatan hidup ini untuk melakukan yang jauh lebih baik? Mari hari ini kita akan belajar bagi kita semua dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, dengar, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Saudara, jelas di sini kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, caranya seperti apa? Alkitab katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara dan saya diberikan akal budi untuk kita bisa memilih, untuk kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup. Sebab apa saudara? Ketika kita menggunakan akal budi kita dengan baik, ketika kita memilih yang terbaik dari antara yang baik, maka kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaca dari apa yang terjadi di Makassar, saudara kita mestinya harus mulai belajar peka. Mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah pasti akan yang pertama mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kalau kehendak Tuhan Allah pasti akan jadi berkat. Dan yang ketiga, kalau itu kehendak dari Tuhan Allah, pasti tidak akan mencelakai diri sendiri dan tidak mencelakai orang lain. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang merasa bijaksana, merasa ngerti, merasa berpendidikan tinggi, merasa tahu tentang semua hal. Namun kadang, dengar baik, itu berdasarkan perasaan. Perasaan saya bisa masuk surga loh Pak Pendeta kalau saya melakukan ini. Perasaan saya bisa diterima sama Tuhan loh Pak Pendeta kalau saya katakanlah melakukan sesuatu perbuatan yang diinstruksikan oleh katakanlah pemimpin agama. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan yang paling penting dalam hidup kita ini adalah mengerti kehendak Tuhan Allah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mengerti kehendak Tuhan Allah berarti saudara mengerti apa maunya Tuhan. Ya. Nah, saya diingatkan sebuah ilustrasi tentang seorang anak muda yang sedang mengalami sebuah dilema dalam kehidupannya antara keputusasaan dan juga memiliki dilema, yaitu dia pingin berusaha keluar dari persoalannya. Sehingga satu kali dia menjumpai bapaknya dan dia katakan kepada bapaknya, "Pak, saya sudah menjalani kehidupan ini sepertinya Pak. Kadang ketika saya bisa keluar dari masalah, tiba-tiba masalah baru datang dan muncul untuk melemahkan semangat saya." Akhirnya bapaknya tanpa panjang lebar dia ajak anaknya ke dapur. Lalu di dapur itu bapaknya mengeluarkan beberapa katakanlah benda. Yang pertama ada wortel, yang kedua ada telur, yang ketiga ada kopi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian bapaknya ini di dapur itu dia menaruh panci 1, 2, 3 ya, diisi air lalu dimasak sampai mendidih. Nah, saudara tahu di panci pertama dia masukkan wortel, di panci kedua dia masukkan telur, di panci ketiga dia masukkan kopi. Nah, setelah itu bapaknya biarkan kurang lebih 20 menit, akhirnya dia matikan kompornya, lalu dia katakan sama anaknya, "Nak, sekarang kau ambil wortel, masukkan di sebuah piring, kemudian kau ambil telur, masukkan juga dalam piring, lalu terakhir kau ambil juga kopi yang sudah kita rebus, masukkan di dalam piring." Nah, setelah dimasukkan, baru bapaknya katakan, "Sekarang kau pegang benda itu satu persatu." Kemudian ketika anaknya ini pegang wortel di piring pertama, dia pencet itu wortel jadi lembek. Kemudian bapaknya katakan, "Coba sekarang kau pecahkan itu telur."
Kemudian dia pecahkan itu telur, dan ternyata dalamnya telur itu mengeras. Tidak sama seperti sebelum direbus. Dan terakhir yang ketiga, dia katakan, nak, coba kau cicipi kopi yang direbus ini. Saudara tahu, ketika anaknya lihat kopi yang ada dalam panci itu, airnya berubah menjadi hitam. Kemudian ada aroma yang muncul secara khas, adalah aroma kopi, yang membuat anaknya ini bersemangat untuk mencoba. Setelah itu bapaknya berkata, "Nak, kamu sebenarnya yang pertama, kedua, atau yang ketiga?" Bapaknya katakan, dalam hidup itu pasti akan ada proses. Dalam hidup itu pula pasti akan ada perubahan. Dari yang tadinya keras menjadi lunak. Yang tadinya mungkin lunak atau cair menjadi keras. Yang ketiga, akhirnya kita menjumpai ada kopi yang tadinya masih berbentuk biji, tiba-tiba dia bisa merubah air jadi hitam. Kemudian ada aroma yang bisa membuat kita bisa menikmati kopi itu sendiri. Nah, artinya dari semua hal ini kita diajar untuk bisa menjadi peka terhadap apapun dalam hidup ini, ya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan, karena hidup itu pasti ada proses. Intinya adalah sebuah kepekaan untuk melihat persoalan, pergumulan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Intinya adalah sebuah kepekaan untuk bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Orang-orang yang peka dengan suara Tuhan, orang-orang yang peka dengan pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya, dengar, dia pasti akan menikmati hidupnya. Alkitab katakan bagaimana caranya supaya kita tidak mudah disesatkan, karena banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan banyak ajaran yang boleh dikatakan mengatasnamakan agama, apalagi ya kan, seperti salah satunya, kalau kamu mau melakukan bom bunuh diri, nanti kamu mati akan berjumpa dengan bidadari, ya kan. Nah, pertanyaannya, bidadari yang seperti apa yang kau jumpai, ya? Cantik apa tidak cantik, itu kan relatif, ya kan. Yang kedua, apakah semudah itu masuk surga, ya, dengan melukai diri sendiri, melukai orang lain, ya. Tapi saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Yang paling saya mau sampaikan adalah gimana caranya supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas di sini bahwa tubuh kita ini dipersembahkan dengan cara hidup kudus dan berkenan kepada Allah, bukan mempersembahkan tubuh secara mati, kan? Apalagi tubuh yang tercerai-berai akibat bunuh diri. Itu hal yang tidak mungkin, ya, membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Jumpa dengan bidadari aja belum tentu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan saudara salah. Makanya kita perlu kepekaan, perlu hikmat, perlu akal budi untuk bisa menguji setiap roh, untuk bisa melihat pengajaran-pengajaran yang berkembang ini apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya. Pak, Bu, mari hari ini kita akan belajar bahwa anak Tuhan harus bisa menjaga kekudusan dengan cara menjaga hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Panduan kita hanya satu, kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang mengajarkan tentang kebenaran, siapapun yang mengajarkan tentang Tuhan, kembali harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar itu, saudara dan saya harus mulai uji. Sebab firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh, ya kan? Tidak semua pengajaran yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Karena bisa saja manusia menciptakan pengajaran masing-masing. Manusia bisa menciptakan doktrin masing-masing, ya kan? Namun kembali kepada firman Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan pasti akan mensejahterakan, baik buat kita, baik buat orang lain. Kalau berasal dari Tuhan pasti akan membuat kita tenang dan damai sejahtera. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup berarti
saudara bisa melakukan aktivitas. Ya, saya lagi, orang mati tidak bisa melakukan aktivitas. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah mati dan bahkan hari ketiga dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Berarti kita bersyukur kita punya Tuhan Allah, itu adalah Tuhan yang hidup. Ya kan? Orang mati tidak akan pernah bisa tolong orang hidup, hanya orang hidup yang bisa tolong orang hidup. Sehebat apapun orang mati sudah tidak ada lagi bisa untuk menolong orang yang hidup. Makanya hari ini kita belajar mengerti benar dengan jelas, dengan yakin. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita membuktikan bahwa dirinya hidup. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, yang kedua saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki ketaatan yang disertai penyerahan secara totalitas kepada kehendak Bapa di surga. Ya, ketaatan itu penting, ya kan? Disertai penyerahan secara total kepada kehendak Bapa di surga. Ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib adalah ketaatan yang dilakukan secara sempurna, yang menunjukkan, dengar baik, totalitasnya sebagai manusia sejati, dan melalui kematiannya yang menunjukkan kasihnya kepada Bapa dan kepada umat manusia. Untuk siapa Tuhan mati kalau bukan untuk saudara dan saya? Sebenarnya coba mulai berkaca diri. Kita ini siapa? Sampai Tuhan rela mati di kayu salib. Sampai Tuhan harus menjadi kutuk bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab Alkitab mencatat terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Artinya Tuhan sudah menunjukkan kasihnya secara total. Totalitasnya itu bukan sekedar bicara. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen berkata saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, tapi cuma sekedar di mulut, lip service. Ya kan? Artinya apa? Ketika dia dituntut sebuah totalitas untuk penyerahan yang penuh kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki, entah itu talenta, entah itu kehidupan secara pribadi, secara rohani, akhirnya dia mulai berpikir, aduh saya belum sanggup kayaknya Pak Pendeta, saya belum bisa, cari orang lain aja deh. Atau saya mungkin masih jauh dari standar kehidupan yang diinginkan sama Tuhan. Saudara, justru di sinilah kita harus belajar untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan sehingga kita bisa belajar. Ya kan, namanya orang belajar itu kan cuma ada dua, bisa benar, bisa salah. Atau ketika dalam belajar itu bisa saja kita ini kan karena terus dibimbing, karena terus diajar, kita akhirnya menjadi ngerti, bisa menjadi tahu, dan bahkan kita menjadi pintar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan tentang pengosongan diri atau kenosis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghadapi kayu salib. Ya kan? Dengan cara tidak mempertahankan sebuah hak, yaitu hak kesetaraan dengan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa itu prinsip kenosis atau pengosongan diri? Yang pertama adalah Tuhan Yesus menjembatani antara manusia dengan Allah yang suci dengan cara menjadi kutuk di atas kayu salib. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14 Alkitab katakan begini. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oh, jelas nih Pak Bu, Tuhan Yesus menjembatani dengan antara manusia dengan Allah dengan cara apa? Menjadi kutuk di atas kayu salib. Di sana dikatakan dengan jelas ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena saudara dan saya. Siapa sih yang ingin hidupnya dikutuk? Aduh, saudara, kita mungkin menghindari dari yang namanya kutuk. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, prinsip kenosis atau pengosongan diri yang kedua, tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Jelas dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 24 Alkitab berkata begini. Yohanes pasal 12 ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang
itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Dengar ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu," ayat 24, "sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap menjadi satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Oh, luar biasa. Jelas Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Ternyata kematian Tuhan Yesus mendatangkan kemuliaan yang luar biasa, ya kan? Sejak Tuhan Yesus menjadi biji gandum yang harus jatuh, setiap pengorbanan dan penderitaan yang diterima dengan hati tulus pasti akan menghasilkan banyak buah. Dengan sengsara dan kematian Yesus, semua penderitaan, bahkan kematian kita mendapatkan arti yang baru. Semua penderitaan dan korban merupakan benih gandum yang harus jatuh untuk menghasilkan buah. Dengar, keselamatan tidak diperoleh tanpa usaha dan korban. Keselamatan tidak diperoleh tanpa usaha dan korban dan ketaatan. Kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapaknya, kalau dia tidak mau berkorban, ya, saya yakin, saya percaya, saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya keselamatan. Kemenangan itu tidak dapat diraih secara sembarangan atau seenaknya. Jalan pintas ke arah keselamatan itu tidak ada. Saudara jangan berpikir, ada jalan pintas untuk mencapai keselamatan. Salah satunya mungkin dengan cara bunuh diri lah, atau bom bunuh diri lah. Itu tidak ada. Keselamatan itu harus dicapai, diraih dengan sebuah usaha, yaitu dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, sehingga keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Alkitab katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang diberikan kuasa selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Menyelamatkan. Mari hari ini saudara jangan tertipu oleh pengaruh dunia. Saudara jangan tertipu oleh rayuan dunia. Saudara jangan tertipu oleh rayuan ajaran-ajaran yang bersumber dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara harus mulai hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Alkitab katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini bukan untuk dirusak. Mempersembahkan tubuh ini bukan untuk dijadikan alat bom bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi persembahkanlah tubuh ini untuk sebuah kekudusan hidup di dalam Tuhan. Sebab tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Bapa, tidak akan melihat Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, camkan baik. Ada banyak proses dalam hidup kita yang akan pasti membuat kita kadang-kadang harus hidup dalam pergumulan. Namun proses itu akan menentukan siapa Bapak dan siapa Ibu, siapa kita sebenarnya. Wortel yang direbus bisa menjadi lunak. Telur yang sudah direbus dalamnya bisa menjadi keras. Kopi yang sudah direbus airnya menimbulkan bau harum dan merubah warna airnya. Dan itu semua terjadi karena sebuah proses. Hari ini Pak, Bu, kalau engkau sedang menghadapi proses, melalui proses dalam hidup, percayalah, satu saat kau akan ada berada di satu titik. Engkau akan harus seperti apa? Yang paling pasti, kau harus bisa hidup berkenan kepada Tuhan Allah, menjaga hidup kekudusan, sehingga setiap kita boleh sampai di garis akhir. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami diajar sebuah kepekaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami, biar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami diingatkan untuk mempersembahkan tubuh kami
bukan untuk kejahatan, mempersembahkan tubuh kami bukan untuk dirusak, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah dan berkati seluruh pemirsa, jemaat yang menyaksikan tayangan ini, sehingga mereka memiliki semangat ketika mereka sedang menghadapi dan menjalani proses dalam hidupnya. Karena semua orang pasti akan menjumpai proses masing-masing dalam hidupnya, namun kekuatan daripada Tuhan akan mampu merubah orang itu sehingga memiliki kepekaan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, mari berkati kami semua dengan berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kedangkan tangan saudara di hadapan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Kristus serta menyertai Roh Kudusnya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kasih setia anugerah Tuhan menyertai setiap kita semua. Dari tempat ini bersama dengan Ko Willy, saya menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. God bless you all. Puji Tuhan, kalau saudara merasa diberkati dan terberkati lewat acara tayangan Suara Kebenaran ini, biar saudara jangan lupa subscribe, like and comment, pencet lonceng, ting tong, supaya kami tetap semangat untuk menayangkan acara-acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, God bless you.